Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita di sini mau bikin tugas tentang pembahasan hukum Avogadro. Nah, nonton video kita yuk. Tunggu, sebelum itu yuk kenalan dulu. Nah, Om. Nama saya Edi Budi Pratama, absen 10 dari kelas 10-6. Dan saya Melita Fiona Lamea dari absen 11. Nah, dan aku Revaldi Farah Disbenesis, absen 24. Nah, Mom, di sini aku bareng temanku. Perkenalkan, nama saya Putra Duandika dari absen 22. Aku Anas Irfan Misi Maulidina dari nomor absen 2. Aku? Iya, bukan Yudi. Macam tak betul je budak ni. Saya Lintang Abdul Shoki, absen 15 dari kelas 26. Saya Yudhistira Pradita, absen 36. Hai kids. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang hukum Avogadro. Sebelum itu, tentunya kita perlu mengenal dulu tentang apa itu hukum Avogadro. Dimulai dari hipotesisnya dulu. Hukum Avogadro menyatakan bahwa gas-gas yang memiliki volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Nah, dari hipotesis itu dapat disimpulkan teorinya adalah yang pertama, Avogadro menyatakan bahwa dalam 1 mol atom terdapat sekitar 6,02 kali 10 di pangkat 23 partikel dan disebut sebagai bilangan Avogadro. Lalu selanjutnya, rumus hubungan dua gas dalam suhu dan tekanan yang sama menurut hukum Avogadro dirumuskan dalam bentuk V1 per V2 sama dengan N1 per N2 dengan keterangan V1 adalah volume gas pertama, V2 adalah volume gas kedua, dan N1 adalah jumlah molekul gas pertama, serta N2 adalah jumlah molekul gas kedua. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di sini. Saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum Avogadro. Pada tahun 1811, seorang ilmuwan Italia bernama Amedeo Avogadro 1776 sampai 1811 menyatakan bahwa partikel unsur tidak berupa atom, tetapi dapat berupa molekul. Berdasarkan pernyataan itu, hukum Avogadro dapat dijelaskan perbandingan volume yang ditemukan oleh Guy Lucas. Pada pernyataan itu belum dapat dibuktikan dengan eksperimen, maka pernyataan itu yang dikenal dengan nama hipotesis Avogadro yang berbunyi pada temperatur dan tekanan yang sama dan volume yang sama juga memiliki jumlah molekul yang sama pula. Itulah sejarah hukum Avogadro menurut saya. Jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang salah satu ciri dari hukum Avogadro, yaitu ketika jumlah mol gas meningkat, otomatis juga volume gas juga meningkat secara proporsional. Demikian juga jika volume gas menurun, mol gasnya juga ikut menurun. Akan mempraktekkan teori dari hukum Avogadro ini. Nah, kita akan menjelaskan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama alat, ada sendok, botol, dan balon. Bahannya ada baking soda dan cuka. Langsung saja kita mulai prakteknya. Nah, untuk prakteknya, kita langkah pertama masukkan cuka ke dalam botol sebanyak 20 sendok teh. Setelah masing-masing botol terisi cuka, lalu kita masukkan baking soda ke dalam balon. Masing-masing ada yang 1 sendok
2 sendok dan 3 sendok. Kira-kira seperti ini jika sudah dimasukkan ke dalam balon. Setelah masing-masing balon telah terisi dengan baking soda, lalu kita masukkan baking soda ke balon ke dalam. Setelah balon masing-masing terisi baking soda, lalu balon dimasukkan ke dalam botol yang telah terisi. Stop, no? Nah, kita lihat reaksi dari kedua bahan yang telah dimasukkan. Pada percobaan pertama, 1 sendok baking soda dan 20 cuka sendok soda. Ya gak apa-apa. Gasat ini ya. Iki kok kayak lagu aja sih. Iku kata apa? Iku deh. Iku kurang apa sih? Mencaranya Sing ngarep ya. sing oren. Itu. Iku Wes loro di loro di. Iku foto kabeh gak. kok dene I love you ning dhuwur ah. Balik tidak oleh ini. Kayak bulan apa? Budi aja. Itu besar sih, tengah sih. Itu You belong with me, my sweetheart. Love, we need it now. Let's go. Whoa, son. Love, with me now. I belong with you. You belong with me, you're my sweetheart. I belong with you. You belong with me, you're my sweetheart. Semakin banyak baking soda, semakin banyak pula gas yang dihasilkan, dan semakin besar balon yang akan dihasilkan pula. Nah, jadi itu adalah kesimpulan dari ketiga contoh penerapan Avogadro tersebut. Halo semuanya, di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal hukum Avogadro. Pada soal pertama, pada suhu dan tekanan tertentu, gas N2 direaksikan dengan gas H2 menjadi gas NH3. Jika gas H2 yang bereaksi sebanyak 7,5 dikali 10⁻23 molekul, berapa jumlah molekul NH3 yang terbentuk? Pertama-tama kita membuat persamaan terlebih dahulu, yaitu N2 ditambah H2 menjadi NH3. Lalu samakan nilainya. Di sebelah kiri N-nya ada 2, sedangkan di sebelah kanan N-nya masih 1. Maka agar N-nya menjadi 2, kita kalikan 2. Kemudian kita samakan jumlah atom H. Karena atom H sebelah kanan memiliki jumlah atom 6, maka sebelah kiri akan dikalikan 3. Lalu diketahui jumlah molekul gas H2 yaitu 7,5 dikali 10⁻23.
Dan di sini ditanyakan berapa jumlah molekul NH3 yang terbentuk. Lalu kita akan menggunakan persamaan, yaitu N1 dibagi N2 sama dengan koefisien 1 dibagi koefisien 2. N1 merupakan jumlah molekul dari H2, yaitu 7,5 dikali 10 pangkat 23. Dan N2 merupakan jumlah molekul yang ditanyakan. Koefisien 1 merupakan koefisien dari H2, yaitu 3. Dan koefisien 2 merupakan koefisien dari NH3, yaitu 2. Lalu lakukan perkalian silang dengan N2 sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat 23 dikali 2 dibagi 3. 7,5 dapat dicoret dengan 3 menjadi 2,5, kemudian dikalikan 2 menghasilkan 5. Jadi jumlah molekul NH3 yang terbentuk adalah 5 dikali 10 pangkat 23. Soal nomor 2 adalah gas hidrogen sebanyak 8 liter mengandung 4 kali 10/23 molekul N2. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, berapakah jumlah molekul yang terkandung dalam 12 liter gas oksigen? Diketahui volume gas N2 sebanyak 8 liter dan jumlah molekul sebanyak 4 kali 10 pangkat 23 molekul. Dan diketahui volume gas O2 yaitu 12 liter. Kita akan menggunakan persamaan volume 1 dibagi volume 2 sama dengan N1 dibagi N2. Jadi 8 dibagi 12 sama dengan 4 kali 10 pangkat 23 dibagi N2. N2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 23 dikali 12 dibagi 8. 8 dapat dicoret dengan 4 menjadi 2 dan 12 dapat dibagi dengan 2. Jadi jumlah molekul yang terkandung dalam 12 liter gas oksigen adalah 6 kali 10 pangkat 23 molekul.